Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran fisika pada materi mengenai gerak lurus. Baik, coba kita perhatikan fenomena berikut ini. Pada lintasan yang lurus, terdapat sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan sebesar pi. Karena kecepatannya tetap, maka sudah pasti tidak ada perubahan kecepatan, kan? Atau dengan kata lain, benda ini bergerak tanpa mengalami percepatan. Di dalam fisika, arti dari kecepatan tetap ini yang pertama, arah gerakannya tetap. Kalau arah gerakannya tetap, maka lintasannya pasti lurus, karena hanya ada satu arah, kan? Kemudian, selain arahnya tetap, besar atau nilainya juga tetap. Artinya, gerakannya beraturan. Jadi, gerakan yang seperti ini kita namakan sebagai gerak lurus beraturan. Jadi, apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Jadi, seperti itu ya. Ciri dari gerak lurus beraturan adalah yang pertama, kecepatannya tetap. Dan yang kedua, percepatannya bernilai 0. Karena tadi kita katakan tidak mengalami percepatan, kan? Maka nilainya 0. Baik, perhatikan contoh data gerak lurus beraturan ini. Kita belajar buat grafiknya ya. Misalkan, sebuah benda bergerak di detik pertama, kita simpan angka 1 di sini. Dengan kecepatan 3 meter per sekon. Maka kita simpan angka 3 di sini. Maka jika dihubungkan, jadi seperti ini. Kemudian di detik kedua kita simpan angka 2 di sini. Dengan kecepatan yang sama 3 meter per sekon, jika dihubungkan jadi seperti ini. Dan di detik ketiga kecepatan masih sama, yaitu 3 meter per sekon. Begitupun dengan detik keempat dan kelima. Ingat ya, kenapa kecepatannya sama? Karena ini gerak lurus beraturan. Maka jika kita tarik garis seperti ini, bisa dilihat ya, bahwa grafik gerak lurus beraturan ini bentuknya seperti ini. Baik, kita coba pindahkan ke slide berikutnya. Tadi kita dapatkan bahwa untuk detik berapapun, kecepatannya sama untuk gerak lurus beraturan. Jika kita arsir, maka kita bisa lihat bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk persegi panjang atau mungkin persegi kalau misalkan sisi-sisinya sama. Maka kita sebut kurva ini adalah kurva kecepatan terhadap waktu. Kalau bentuknya persegi atau persegi panjang, jadi berapa luas di bawah kurva kecepatan terhadap waktu ini? Maka luasnya tidak lain adalah luas persegi, yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya berapa, Pak? Panjangnya adalah pi. Berapa lebarnya, Pak? Lebarnya adalah delta T. Maka jika kita masukkan, kita dapatkan kecepatan dikali selang waktu. Nah, sebelum kita lanjut, masih ingat di video sebelumnya kita belajar tentang kecepatan, yaitu perubahan posisi benda tiap satu satuan selang waktu. Saya mau coba pindahkan ya delta T-nya ke posisi kiri. Jadi seperti ini. Pi dikali T sama dengan delta X. Atau kecepatan dikali selang waktu sama dengan perubahan posisi. Atau perpindahannya, kan? Loh, bukannya ini bentuknya sama, yaitu kecepatan dikali selang waktu? Maka yang sebelumnya ini kita dapat tidak lain merupakan perpindahannya. Artinya apa, Pak? Artinya yang pertama, perpindahan itu bisa dicari dengan mengkalikan kecepatan dengan waktu tempuhnya. Dan yang kedua, ternyata luas di bawah kurva kecepatan terhadap waktu adalah perpindahannya. Mudahnya gini, jika ada sebuah kurva kecepatan terhadap waktu, maka kita bisa mencari perpindahannya dengan cara menghitung luas di bawah kurva kecepatan terhadap waktunya. Baik, kita lanjutkan. Ingat sebelumnya bahwa perpindahan dapat dicari dengan cara mengkalikan kecepatan dengan waktu tempuhnya seperti ini. Kita coba uraikan ya, delta X itu perubahan posisi atau posisi akhir dikurangi posisi awal. Sama dengan kecepatannya kita tulis lagi, pi, dan delta T-nya T akhir dikurangi T awal.
Kita sederhanakan penulisannya, X akhir menjadi XT dan X awal menjadi X0. Atau XT dikurangi X0 sama dengan Pi dikali T dikurangi T awalnya kita tentukan ketika 0 atau ketika belum terjadi hitungan waktunya. Maka XT dikurangi X0 sama dengan Pi dikali T. Atau jika kita pindah ruaskan X0-nya yang tadinya bertanda negatif, maka akan menjadi bertanda positif. Atau XT sama dengan X0 ditambah Pi dikali T. Inilah yang kita sebut sebagai persamaan gerak lurus beraturan. XT apa Pak? XT itu posisi akhir. X0 itu apa Pak? Posisi awal. Pi itu apa Pak? Kecepatan. Dan T itu waktu. Jika kita buat grafik perpindahannya, kita buat seperti ini. Misalkan, posisi awalnya di sini. Lihat, posisi akhirnya pada detik T lebih besar dari posisi awal, kan? Di posisi awal itu X0. Maka posisi akhirnya X0 ditambah Pi dikali T. Sudah terlihat kan? X akhir itu lebih besar dari X0. Kalau bentuknya seperti ini ya, maka posisi akhir pada detik ke T kita simpan di sini. Kita tarik garis penghubung jadi seperti ini. Di dalam matematika, ini adalah bentuk fungsi posisi terhadap waktu atau karena T-nya pangkat 1, maka ini adalah fungsi linier. Jadi, jika kita tarik garis penghubung antara posisi awal dan posisi akhir, maka didapat seperti ini. Jika saya tarik garis bantu horizontal yang warna hijau, maka diperoleh seperti ini. Terlihat kan? Ternyata bentuknya segitiga siku-siku. Jika kita tahu bahwa di sini terdapat sudut sebesar theta, maka sisi depan sudut adalah delta X-nya. Dan sisi samping sudut adalah delta T-nya. Sekarang kita lihat kemiringan grafik posisi terhadap waktunya. Dengan cara membandingkan sisi depan sudut terhadap sisi samping sudut. Berapa sisi depannya? Sisi depannya adalah delta X. Berapa sisi sampingnya? Sisi sampingnya adalah delta T. Ingat bahwa perbandingan sisi depan dan sisi samping sudut itu adalah tan theta atau tangan sudutnya. Kita tulis lagi, perpindahannya dibagi selang waktunya. Bukankah ini perpindahan dibagi selang waktu itu adalah kecepatan geraknya? Maka kesimpulannya adalah besar tangan theta sama dengan besar kecepatannya. Baik, kita ambil kesimpulannya ya. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda dengan kecepatan tetap, yang memiliki ciri-ciri kecepatannya tetap dan nilai dari percepatannya sama dengan 0. Kemudian, kesimpulan kedua, luas di bawah kurva kecepatan terhadap waktu adalah perpindahannya, sebesar delta X, sama dengan kecepatan dikali delta T. Kemudian, persamaan gerak lurus sudah kita peroleh, yaitu posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah kecepatan dikali waktu. Dan kemiringan grafik posisi terhadap waktu adalah tangan theta, yaitu sebesar kecepatannya. Langsung ke contoh soal pertama ya. Contoh soal yang pertama, sebuah benda melakukan gerak lurus beraturan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Hitunglah waktu yang dibutuhkan benda untuk berpindah sejauh 20 meter. Diketahui kecepatan sebesar 4 meter per sekon, perpindahannya sebesar 20 meter, dan yang ditanyakan delta T-nya atau waktunya. Kita jawab, kita ambil dari bentuk kecepatannya. Kecepatan itu kan sama dengan perubahan posisi tiap satu satuan selang waktu. Nah, di sini kita tinggal pindahkan saja delta T-nya ke ruas kiri dan Pi-nya ke ruas kanan. Jadi seperti ini. Delta T sama dengan delta X per Pi. Maka delta X-nya 20 meter dan Pi-nya 4 meter per sekon. Di sini 20 dibagi 4 itu 5 dan meternya ini bisa kita coret ya. Karena sama di bagian atas dan bawah. Dan hasilnya 5 sekon. Artinya waktu yang dibutuhkan benda untuk berpindah adalah 5 sekon. Contoh soal yang kedua, sepeda motor menempuh jarak 120 km dalam 2 jam. Kelajuan sepeda motor tersebut adalah
Kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang pertama jaraknya 120 km dan waktu tempuhnya 2 jam. Yang ditanyakan yaitu kelajuannya. Maka kita coba jawab, kelajuannya sama dengan panjang lintasan atau jarak yang ditempuhnya dibagi waktunya, atau jarak yang ditempuh tiap satu satuan selang waktu. Maka kita masukkan saja angka-angkanya. 120 km per 2 jam. Gitu. Jadi 120 dibagi 2 itu 60 km per jam. Sudah cukup untuk misalkan untuk kasus kendaraan dengan satuan kilometer per jam juga. Tidak perlu diubah ke satuan meter per sekon. Kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui sepeda motor bergerak dengan kelajuan 60 km per jam selama 1,5 jam. Jarak yang ditempuh sepeda motor adalah, nah kalau tadi yang ditanyakan ada kelajuan, ada waktu, sekarang yang ditanyakan itu jaraknya. Kita tulis yang diketahui, kelajuannya itu 60 km per jam, waktu tempuhnya 1,5 jam. Kira-kira jarak yang mampu ditempuhnya berapa? Nah, kita jawab, biasakan kita tulis dari kelajuannya dulu. Karena ini kalau bisa disebut rumus dasarnya ya rumus dasar. Kelajuan sama dengan jarak yang ditempuh tiap satu satuan selang waktu. Maka, jika yang ditanyakannya delta X sama dengan Pi dikali delta T. Kita pindah ruaskan saja delta T-nya ke posisi kiri. Delta X sama dengan Pi kali delta T. Kita masukkan angkanya. 60 km per jam dikali 1,5 jam. Di sini ada yang sama ya, satuannya jam, bisa kita coret. Maka 60 dikali 1,5 itu sama dengan 90 km. Betul kan? Jarak yang ditempuh sepeda motor itu sejauh 90 km. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Rossi berada 150 meter di sebelah utara stadion. Dia bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 12 meter per sekon selama 1 menit ke arah utara. Tentukan posisi Rossi terhadap stadion dan jarak yang ditempuh selama waktu tersebut. Oke, pelan-pelan ya. Kita tulis yang diketahuinya dulu. Posisi pertama, Rossi itu berada 150 meter di sebelah utara stadion. Dia bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 12 meter per sekon. Maka kecepatannya 12 meter per sekon selama 1 menit. Maka waktu tempuhnya 1 menit atau 60 sekon atau 60 detik ya. Tentukan posisi Rossi terhadap stadion dan jarak yang ditempuh selama waktu tersebut. Kita mencari posisi akhir dan jaraknya. Kita jawab, posisi akhir itu sama dengan posisi awal ditambah kecepatan dikali waktunya. Kita masukkan angkanya karena sudah ada ya semuanya. Posisi awalnya 150 meter, kecepatannya 12 meter per sekon, dan waktunya 60 sekon. Gitu. Ini kita masukkan 150 meter ditambah 720 meter. Nah, 12 kali 60, 720 meter. Kemudian, jika dijumlahkan, sama dengan 870 meter. Ini posisi akhirnya. Yang kita ingin ketahui juga jarak yang ditempuhnya. Jarak yang ditempuhnya itu, ingat, mutlak dari perpindahannya kan? Di video sebelumnya tuh. Jarak yang ditempuh itu mutlak dari perpindahannya. Atau mutlak dari posisi akhir dikurangi posisi awal. Sama dengan 870 meter dikurangi 150 meter. Sama dengan 720 meter. Ini jaraknya dan ini posisi akhirnya. Seperti itu. Kita masuk ke contoh soal yang kelima. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu untuk benda yang bergerak lurus berikut. Nah, ini grafiknya seperti ini. Jarak yang ditempuh benda selama 8 detik adalah, kita jawab, ingat bahwa jarak yang ditempuh itu sama dengan luas di bawah kurva kecepatan terhadap waktu. Nah, ini kan kurva kecepatan terhadap waktu ya. Yang ingin kita ketahui itu luas ini, luas bentuk kurvanya. Ini bentuknya apa kira-kira? Bentuk trapesium kan?
bentuk trapesium, maka kita cari luas trapesium. Ingat, luas trapesium itu adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Pak, yang mana jumlah sisi sejajar? Yang mana tingginya? Oke, perhatikan ya. Di sini, sisi yang pertama itu sepanjang 2 satuan. Ya. Nah, dari mana ini 2? Ya, kita tinggal kurangkan saja. 6 dikurang 4, 2. Dan sisi yang lainnya adalah 8. Nah, ini sisi sejajar. 2 dan 8 ini sisi sejajar. Dan tingginya 10. Maka jika kita masukkan setengah dikali, kita jumlahkan saja 2 ditambah 8 kali 10 sama dengan 50 meter. Seperti itu. Jika kita ingin mencarinya menggunakan luas trapesium. Ada cara lain, Pak? Ada. Kita bagi saja. Misalkan kalian tidak tahu luas trapesium itu rumusnya apa gitu. Kita bagi saja. Ini ada luas segitiga, luas persegi, dan luas segitiga. Jadi ada 3 bangun datar ya, segitiga, persegi, dan segitiga juga. Nah, kita bagi 3, hitung luas masing-masingnya, dan kita jumlahkan. Hasilnya pasti sama. Seperti itu. Mau langsung satu bidang datar ini, atau dibagi 3 dulu, dihitung satu-satu, lalu dijumlahkan, boleh. Hasilnya akan tetap sama. Nah, di sini untuk lebih memahami bagaimana sih fenomena gerak lurus beraturan itu, kita coba simak fenomena berikut ini. Ada sebuah mobil yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dikatakan bahwa mobil tersebut menempuh jarak atau berpindah sejauh 16 meter selama 8 detik atau 8 sekon. Oke, kita coba bagi-bagi ya gerakannya. Yang pertama, misalkan selama 2 detik, benda itu bergerak sejauh 4 meter. Kemudian 2 detik selanjutnya, benda tetap bergerak sejauh 4 meter. Kita lanjutkan lagi, mobil bergerak 2 sekon selanjutnya atau 2 detik selanjutnya tetap sejauh 4 meter. Kemudian 2 detik selanjutnya, benda juga tetap bergerak sejauh 4 meter dari posisi sebelumnya ya. Maka jika ditotalkan, benda ini sebetulnya berpindah 16 meter dalam waktu 8 sekon atau 8 detik. Jika kita hitung kecepatannya, maka hasilnya adalah 16 meter dibagi 8 detik, yaitu 2 meter per sekon. Artinya selama gerakan dari posisi O sampai ke D, benda tidak mengalami perubahan kecepatan. Ya, atau kecepatannya seperti yang kita katakan tadi sebelumnya, kecepatannya tetap. Artinya setiap 1 detik, benda berpindah sejauh 2 meter dan tidak berubah sampai ke posisi akhir. Ini sebagai tambahan saja. Untuk menentukan kecepatan, kita tahu tadi tinggal perpindahan dibagi waktunya saja kan? Nah, bagaimana untuk mencari waktu, untuk menentukan waktu? Nah, ini kita tidak usah berpikir kemana-mana. Cukup kita ambil saja dari rumus awalnya. Kecepatan sama dengan delta X per delta T kan? Ambil saja dari sini. Oke, kita langsung pindah ruaskan. Delta T-nya ke ruas kiri, Pi-nya ke ruas kanan. Jadi seperti ini. Kita pindahkan delta T-nya ke ruas kiri dan Pi-nya ke ruas kanan. Nah, kita dapat delta T sama dengan delta X per Pi. Begitu. Kemudian bagaimana cara menentukan perpindahannya? Oke, kita juga tidak perlu mencari kemana-mana. Cukup mengambil dari rumus awalnya saja. Kita tulis saja dulu kecepatan sama dengan delta X per delta T. Gitu kan? Kita coba pindahkan. Jika kecepatan sama dengan delta X per delta T, maka delta X per delta T sama dengan kecepatan. Ya, ini tinggal dipindahkan saja ya. Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Gitu. Ini cuma pindah ruas saja. Nah, tinggal delta T-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Nah, seperti itu. Kita hilangkan pernya ya. Nah, kita dapatkan delta X sama dengan Pi dikali delta T. Oke, ingat. Kita tidak perlu menghafalnya, cukup tahu bahwa kecepatan itu sama dengan perubahan posisi atau perpindahan tiap satu satuan selang waktu. Cukup seperti itu saja. Itu adalah cara cepatnya. Saya tunjukkan cara lainnya yang sebetulnya ini lebih tepat konsepnya. Coba kita perhatikan ya.
Yang pertama, cara menentukan kecepatan sama ya, kecepatan sama dengan perubahan posisi tiap satu satuan selang waktu. Seperti itu. Kemudian, cara menentukan waktu. Nah, di sini langkah pertama sama saja kita tuliskan dulu bahwa kecepatan sama dengan perubahan posisi tiap satu satuan selang waktu. Kita coba kalikan ruas kanan dengan delta T per pi. Ingat, jika ruas kanan dikalikan delta T per pi, maka ruas kiri juga kita kalikan dengan delta T per pi. Maka seperti itu ya. Kita sebetulnya bisa menghadirkan apa saja di ruas kanan dan ruas kiri dengan syarat ruas kanan yang dihadirkan itu harus sama dengan yang dihadirkan di ruas kiri. Seperti itu. Nah, di sini ada yang sama kan? Pi dengan pi. Maka bisa kita coret. Delta T dengan delta T. Bisa kita coret. Maka sisanya apa, Pak? Sisanya delta T sama dengan delta X per pi. Begitu. Ternyata sama kan dengan yang tadi? Nah, yang tadi cara cepatnya, ini cara yang lebih tepat. Sebetulnya, mau menggunakan cara manapun boleh-boleh saja. Yang penting dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam soal. Kemudian, bagaimana cara menentukan perpindahannya? Seperti biasa, kita tulis dulu intinya bahwa kecepatan adalah perubahan posisi tiap satu satuan selang waktu. Maka jika kita kalikan ruas kanan dengan delta T dan ruas kiri juga kita kalikan dengan delta T, maka seperti ini kan? Nah, di sini ada yang sama kan? Delta T dengan delta T. Kita bisa coret, maka hasilnya pi dikali delta T sama dengan delta X, atau delta X sama dengan pi dikali delta T. Sama kan hasilnya? Di sebelah kiri dengan sebelah kanan itu sama hasilnya. Mau menggunakan cara yang sebelah kiri, silahkan. Mau menggunakan cara yang sebelah kanan, silahkan. Cara sebelah kiri ini cara cepatnya, yang kanan ini lebih tepatnya menggunakan cara yang kanan gitu. Secara konsep matematikanya seperti itu. Baik, pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.